Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini. Hari ini kita lari ke Jerman. Ya, jadi di antara filsuf Jerman itu ada yang namanya Arthur Schopenhauer. Jadi beliau ini seorang filsuf yang masuk dalam mazhab filsuf eksistensialisme. Tapi hanya saja beliau ini unik. Jadi gaya filsafatnya itu dikenal sebagai filsafat pesimisme. Ya. Jadi di antaranya kalau teman-teman baca seperti Soren Kierkegaard yang termasuk juga seorang filsuf eksistensialisme, itu ketika membaca realitas itu kan optimis. Ya, jadi harus berani menjawab problematika kehidupan. Berbeda dengan Schopenhauer, dia memandang dunia ini itu sebagai sesuatu yang mustahil dijalani oleh manusia. Makanya nanti beliau kan dikenal, enggak, kalau manusia mau optimis itu enggak bisa. Yang bisa itu ya pesimis. Sadar atau tidak, kita itu hidup itu kan banyak ngomlennya, ya, banyak menggerutunya, banyak sesuatu yang itu sulit kita terima. Artinya sadar atau tidak, kita itu ya pesimis, ya. Jadi melihat apapun kita nggak berani yang namanya optimis. Kalau diajak kuliah, jawabannya males. Kalau diajak belajar ke perpustakaan, banyak alasan dan lain sebagainya. Yaitu sebagai salah satu di mana kita itu pesimis dalam melihat realitas yang ada di dunia. Jadi kalau banyak filosof yang mengatakan, ayo kita harus optimis, ayo kita harus berjuang. Katanya Schopenhauer enggak. Bagaimana bisa optimis? Manusia itu sejak awal dilahirkan itu sudah banyak penderitaan kok, banyak keinginan macam-macam dan lain sebagainya. Disuruh optimis bagaimana? Enggak bisa. Yang bisa itu ya optimis. Ya, nanti coba kita lihat. Jadi beliau ini orangnya agak antisosial, jadi susah bergaul, temennya nggak banyak. Dan dalam autobiografinya, beliau ini pun juga sering patah hati. Ya, jadi jangan salah ya, para filosof itu nggak sebagaimana yang kita bayangkan, ya, kayak teman-teman googling itu loh. Itu kan melihat patung-patung Yunani yang itu tangannya menempel di batuknya, ya. Kemudian kita menafsirkan, wah, kalau filosof itu banyak berpikir, banyak merenung, banyak memikirkan realitas, hakikat, esensi, dan lain sebagainya. Enggak. Filosof itu ya main pacaran, ya main perempuan, ya juga patah hati, ya kadang sedih, ya kadang ya menangis, ya sebagaimana kita yang manusia biasa. Jadi hanya saja mereka itu gagasan-gagasannya itu menggugah seseorang, ya, atau mengagetkan seseorang. Sebagaimana Arthur Schopenhauer ini, beliau ini patah hati bolak-balik. Jadi pernah suatu ketika itu, ceritanya di umur 24 tahun, beliau ini naksir sama penyanyi di klub, ya. Jadi namanya itu Kalorin.
Jadi Schopenhauer ini naksir pertama kali melihat ceweknya penyanyi ini luar biasa. Tapi pada ujungnya beliau ini ditolak, akhirnya beliau ini patah hati. Nanti kabarnya beliau ada cerita lagi, di umur 43, beliau ini merasa, wah umurku kok sudah agak tua. Ya, kalau nggak nikah itu rasanya kok belum sempurna hidup dan lain sebagainya. Akhirnya di umur itu beliau ingin kawin, cari-cari cewek, kemudian beliau ini jatuh cinta sama si perempuan ini. Yo pada endingnya beliau ditolak lagi dan patah hati lagi. Jadi ada dua momen di mana beliau itu mengalami peristiwa patah hati. Ya, jadi teman-teman nggak boleh merasa, wah kok hanya aku saja ya yang patah hati. Lu para filosof itu pun juga banyak yang patah hati. Termasuk itu pun kalau nggak salah, kemarin yang kita kaji, Khalil Gibran. Itu kalau nggak salah 4 kali itu pun juga gagal nikah dan beliau patah hati. Termasuk pun juga Arthur Schopenhauer yang punya gagasan tentang cinta. Beliau pun juga pernah patah hati. Ya, jadi kita yang biasa-biasa saja, nggak punya gagasan-gagasan yang brilian. Yo kita patah hati, ya sesuatu yang normal-normal saja. Filosof saja yang sibuk mikir, ya, yang sibuk menganalisis sesuatu. Beliau pun juga pernah patah hati. Jadi dua peristiwa itu nanti yang mempengaruhi cara berpikirnya beliau dalam melihat perempuan. Ya, jadi kalau teman-teman itu jeli, tulisan-tulisannya Schopenhauer ini, beliau itu agak mendiskripsikan kehidupannya perempuan. Jadi dianggap perempuan ini ya setan. Jadi perempuan ini sumber penderitaan. Ya, jadi kayak teman-teman itu loh, saat diputus yang mulanya mengatakan perempuan itu adalah sumber kebahagiaan, perempuan itu adalah keindahan dan lain sebagainya. Itu kan saat-saat teman-teman jatuh cinta, saat-saat naksir-naksirnya, ya. Jadi hatinya lagi berbunga-bunganya. Kemudian mengatakan perempuan perempuan itu ya sebagaimana bunga mawar yang mekar dan lain sebagainya. Tapi kok diputus. Kemudian mengatakan, wah perempuan itu apa namanya sumber penderitaan. Perempuan itu mengejikan dan lain sebagainya. Loh itu kan mengatakan itu sesuai kondisi yang dialami. Ya, sebagaimana Arthur Schopenhauer nanti mendeskripsikan perempuan ya karena beliau mengalami pengalaman yang pahit sama perempuan. Ya. Nanti coba kita lihat ya. Nanti di antara gagasan-gagasannya beliau itu pun juga menggagas tentang perempuan. Jadi nggak salah, banyak kan para filosof yang itu dikenal apa namanya antagonistik. Bahasanya apa itu? Itu kan melihat perempuan itu sebagai makhluk yang nggak sempurna. Atau perempuan itu nggak bisa hidup kalau nggak ada lelaki. Sampai nanti ada yang menyimpulkan, jadi hidup atau tidaknya perempuan, ya ini tergantung laki-laki. Makanya perempuan itu harus manut, harus tunduk, harus mengikuti apa yang itu diomongkan, apa itu yang diperintahkan oleh lelaki. Yo kalau mau pengen contoh konkretnya, itu kan dalam ranah rumah tangga. Iya kan? Perempuan seakan-akan itu hanya memenuhi perintahnya si laki-laki, harus memenuhi syahwatnya si laki-laki. Memangnya suami nggak bisa memenuhi syahwatnya perempuan. Coba gaya logika itu dibalik. Bahkan dulu di Yunani itu ada simposium, ya kayak apa namanya stadium general itu ramai sekali, diskusi macam-macam. Temanya itu satu. Temanya itu mempertanyakan apakah perempuan ini manusia nggak sih? Ya, jadi karena mungkin zamannya itu kan perbudakan, zamannya itu perempuan hanya di rumah, perempuan nggak boleh dagang, perempuan nggak boleh ikut perang dan lain sebagainya, sampai mempertanyakan
ya di simposium itu, janjane perempuan itu manusia nggak sih? Itu teman-teman coba kalau ingin membahas perempuan, coba ditelisik dari peradaban ke peradaban. Itu pasti ada gaya pemikiran yang melihat perempuan yang sifatnya negatif. Ada juga yang melihat perempuan yang sifatnya itu positif, termasuk pun gaya berpikirnya orang-orang feministik, ya kayak Hannah Arendt, kemudian Betty Friedan, di Indonesia ya ada Kartini dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke Arthur Schopenhauer. Jadi beliau ini nanti cerita hidupnya ini agak tragis, ya. Walaupun sebenarnya beliau ini anaknya seorang bangsawan asal Jerman. Karena beliau ini kan orang Jerman. Karena tragis apa? Ayahnya ini nanti mati bunuh diri saat Schopenhauer itu umur 17 tahun. Tapi untungnya karena tadi ayahnya seorang bangsawan, warisannya ayahnya itu sangat banyak. Jadi kabarnya itu 7 keturunan itu nggak habis-habis. Mau dibuat usaha, mau dibuat kuliah, dan lain sebagainya. Untuk Schopenhauer itu nggak habis-habis. Bahkan kalau dihabiskan 7 keturunannya, itu pun juga nggak habis-habis. Karena seorang bangsawan Jerman. Ya, kayak apa, sebagaimana tadi, karena beliau ini orang Jerman, beliau ini hidupnya sezaman dengan Hegel. Ya, Hegel itu kan dikenal sebagai filsuf yang punya gagasan idealisme, yang dikenal juga yang punya gagasan dialektis. Jadi alam realitas ini itu tidak bisa keluar dari yang namanya dialektika. Jadi ada tipologi 3 dari Hegel, mungkin teman-teman nanti bisa melanjutkan, yaitu tesis, antitesis, dan sintesa. Jadi alam ini bergerak, itu ya dialektis bergerak. Nggak bisa keluar dari yang namanya tipologi tadi. Ya, kalau ada tesis, pasti ketemu yang namanya antitesis. Antitesis ini adalah lawan dari yang namanya tesis. Jadi ketika berlawanan ini nanti ketemu yang namanya sintesis, sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini secara tidak langsung ini pun nanti menjadi tesis. Dan tesis ini nanti akan ketemu dengan antitesis yang nanti melahirkan sintesis yang baru. Ya. Kalau hari ini orang mengatakan harga mati sudah final, ya, finalnya di mana, ya? Karena kalau memakai kacamatanya Hegel, hidup ini terus dialektik, terus berjalan, nggak bisa. Dan contoh kecil saya yang kemarin dengan saya yang hari ini itu kan sudah berbeda. Mungkin saya wujudnya sama, pakaiannya sama, tapi gaya berpikir saya kan berbeda. Kemarin ngomong Gibran tentang cinta, sekarang kok sudah ngomong tentang penderitaan. Loh, ini kan sudah berbeda. Artinya apa? Artinya hidup ini dialektis. Nah, Schopenhauer ini sezaman dengan Hegel. Tapi filosof dua ini, mereka berdua ini nggak rukun. Ya, jadi ada cerita itu, Schopenhauer ini dosen sebagaimana Hegel yang itu ngajar di Universitas Jerman. Jadi Schopenhauer waktu ngajar ini, itu minta jam ngajarnya itu sama seperti halnya jam ngajarnya Hegel. Misalnya Hegel itu ngajarnya jam 10, Schopenhauer itu minta jadwal, saya harus ngajar jam 10 yang sama dengan jam ngajarnya Hegel. Jadi Schopenhauer itu ingin melihat siapa yang lebih pinter, siapa yang lebih jago. Dan mahasiswa itu lebih tertarik mana? Lebih tertarik aku atau lebih tertarik Hegel? Jadi walaupun demikian, Schopenhauer ini kabarnya beliau kalah. Akhirnya beliau ini keluar dari kampus ya karena kalah saing sama Hegel. Bahkan ceritanya itu banyak mahasiswa yang itu banyak mengikuti kuliahnya Hegel dan kabarnya itu hanya 15 mahasiswa yang itu mengikuti kuliahnya Schopenhauer. Ya, jadi di situ baru Schopenhauer
menyadari bahwa dirinya itu kalah sama Hegel. Yang akhirnya beliau nanti cabut dari kampus dan beliau fokus nulis buku. Jadi bukunya ini sangat terkenal. Mungkin teman-teman bisa ngejarnya. Judulnya itu Was Will the World as Mind Representation. Jadi dunia sebagai kehendak dan sebagai representasi. Jadi buku ini waktu ditulis oleh Hegel diterbitkan di awal-awal itu nggak laku. Ya, jadi nggak ada yang beli, nggak ada yang baca. Tapi belakangan buku ini menggegerkan semua orang, terutama di wilayah akademik. Jadi kebanyakan orang yang tadi melihat realitas sebagai optimis dan lain sebagainya, tapi bagi Schopenhauer enggak. Hidup ini adalah sebentuk pesimistik. Orang itu enggak bisa optimis, ya. Jadi nanti kalau kita belajar Schopenhauer, kita enggak boleh kaget, ya. Nanti kita akan melihat bahwa walaupun beliau itu orang yang dikenal sebagai pesimis, nanti di antara idolanya Schopenhauer itu adalah Buddha. Ya, jadi sangat suka sekali dengan asketisme atau istilahnya Buddha itu pencerahan. Jadi manusia itu harus mencari kesejatiannya. Jadi dunia ini kan sebagai penderitaan. Ya, banyak orang sakit, orang tua, orang lumpuh, kematian, dan lain sebagainya. Orang Buddha menganggapkan hidup ini adalah penderitaan. Kalau hidup ini penderitaan, ayo kita mencapai kebebasan atau mencapai pencerahan. Kalau kita nanti sudah menjadi manusia yang tercerahkan, kita nanti akan sampai ke level yang namanya nirwana. Bukan nirwana, nirvana. Jadi nirvana ini kalau memakai kacamatanya Islam itu adalah surga. Ya. Tapi hari ini kan kita melihat surga kan bentuknya kan yo fisik. Bentuknya kan banyak nafsu-nafsunya, banyak kehendak-kehendaknya. Ada bidadari, ada susu, ada madu dan lain sebagainya. Itu kan semuanya nafsu. Ya, tapi berbeda dengan orang Buddha. Buddha itu di awal itu sudah memandang dunia ini penderitaan, ya. Kalau kita hidup di ranah penderitaan, kita harus melepaskan diri dari penderitaan kita menuju ke pencerahan. Jadi saat kita sudah tercerahkan, kita nggak ada nafsu, kita nggak ada kehendak, kita nggak ada keinginan dan lain sebagainya. Di situ kita baru tercerahkan, kita baru bisa masuk ke nirvana. Nah, Buddha inilah nanti yang itu menginspirasi gaya berpikirnya Schopenhauer. Oke, itu ya. Dan beliau ini nanti hidupnya, karena beliau sudah nggak sibuk di kampus, hidupnya itu dihabiskan sendirian dengan anjing-anjingnya. Sampai beliau itu meninggal sendiri di tamannya. Ya, kabarnya itu serangan jantung. Ternyata banyak ya. Para filosof itu juga mengalami peristiwa-peristiwa yang pilu, peristiwa-peristiwa yang tragis ya. Jadi hal yang biasa saja karena para filosof itu ya sebagai manusia seperti halnya kita manusia biasa. Oke, itu ya. Oke, baik kita mulai. Kita melihat gagasan-gagasannya Arthur Schopenhauer. Jadi katanya beliau apa? Dunia ini sebagai kehendak. Ya, jadi manusia itu hidup itu bukan terletak pada akalnya, bukan terletak pada rasionya. Jadi rasio itu hanya mengikuti apa yang kita inginkan, hanya mengikuti apa yang kita kehendaki. Jadi kita hidup itu yang menyetir itu bukan akal. Kalau banyak para filosof peripatetik kita hidup itu yang menggerakkan akal, tapi bagi Schopenhauer enggak. Kita hidup itu yang menggerakkan adalah will yang ada di dalam diri kita. Kayak teman-teman kuliah, itu kan ada keinginan untuk kuliah, baru nanti akalnya main. Oh enaknya kuliah di kampus mana ya? Di UGM atau di Diponegoro atau di Sunan Ampel. Ini kan akalnya baru main.
Padahal di awal itu sudah kehendak itu mendahuluinya, ya. Kehendak ingin memiliki ini, kehendak ingin melanjutkan kuliah di sini. Jadi dorongan pertama yang ada di dalam diri manusia, yang itu menggerakkan manusia, itu adalah kehendak. Jadi kehendak itu main dulu, baru akalnya ini mencari justifikasi. Ya, kayak teman-teman itu jatuh cinta, lu itu kan kehendak. Baru nanti akalnya main, oh ternyata pacarku ini demikian, pacarku nesunan, pacarku ngambekan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya akal itu ada di bawahnya kehendak. Dan katanya Schopenhauer, kehendak inilah yang menggerakkan manusia itu hidup. Makanya dikenal sebagai the will to live. Ya, jadi manusia itu hidup karena dia punya kehendak. Nggak mungkin manusia hidup itu nggak punya kehendak. Kita kecil, bahkan saat kita masih ada di kandungan, kita kan juga sudah punya kehendak. Ya, makanya ibu-ibu itu ada istilah ngidam. Pengen rujak, pengen durian, pengen lidah buaya, pengen buah-buahan dan lain sebagainya. Dan alasannya apa? Alasannya ngidam. Kalau kita mengiyakan itu, artinya kita belum lahir saja di dunia, kita itu sudah punya kehendak. Walaupun saat kita ada di perut ibu kita, akal kita kan belum jalan. Nanti kita lahir, kita pun juga punya kehendak. Kehendak kita macam-macam. Ya, pingin mainan, pingin berteman, pingin bergaul, pingin disayang, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita hidup itu dasarnya kehendak. Dan kehendak ini sifatnya itu insting. Sifatnya itu hasrat emosi. Jadi nggak ada manusia yang itu nggak punya kehendak. Di level apapun, kita itu pasti punya yang namanya kehendak. Misalnya teman-teman ditembak, misalkan yang cewek ditembak sama cowoknya, ya, teman-teman itu yang cewek menolaknya. Loh, menolak ini adalah kehendaknya teman-teman. Jadi antara teman-teman yang cewek menerima cintanya atau menolak cintanya, loh, itu kan sama-sama kehendak, iya kan? Jadi nggak ada orang yang itu nggak punya kehendak. Kayak teman-teman misalkan jangan salah, setelah wisuda merasa hidupnya itu bahagia enggak? Itu pun juga masih masih ada kehendak satu dan kehendak lain. Ya, wah nanti kalau sudah lulus kuliah nanti mau kerja di mana? Mau pulang atau tidak? Nanti nikah sama siapa? Nanti kalau nikah itu rumahnya di mana dan lain sebagainya. Kehendaknya kan macam-macam, ya. Jadi manusia itu hidup dan bergerak, yang menggerakkan itu adanya kehendak yang ada di dalam diri manusia. Bahkan katanya Schopenhauer, kehendak ini tidak hanya dialami oleh manusia saja, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta, mereka pun juga punya kehendak. Ya, kehendak pengen kawin, kehendak pengen makan, kehendak pengen minum, kehendak untuk melanjutkan spesies. Loh, semuanya itu kan kehendak, termasuk manusia pun juga punya kehendak. Itulah yang disebut the will to live. Jadi kenapa kita hidup? Ya karena kita punya kehendak untuk hidup. Kenapa kita pengen kuliah? Karena kita punya kehendak pengen kuliah. Kenapa kita pengen kawin? Misalnya, ya kita pada dasarnya itu punya kehendak untuk kawin. Nanti setelah kita kawin, kita pengen punya anak. Ya pada dasarnya kita punya kehendak untuk pengen anak. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang itu bisa keluar dari kehendak. Jadi asumsi pertamanya Schopenhauer, dunia itu sebagai kehendak, dan dunia ini berjalan, segala aktivitas yang berjalan yang dialami manusia, itu yang menyetir adalah kehendak. Baru beliau di situ menerangkan lebih jauh lagi, kalau dasar manusia itu kehendak, ya, kehendak manusia itu kan macam-macam, ya. Kita punya keinginan ini,
Nanti keinginan yang kita inginkan kita dapatkan. Nanti lahir keinginan yang baru yang itu jauh lebih besar lagi daripada keinginan yang kemarin. Hidup juga seperti itu. Kita pengen kuliah S1, sudah lulus S1 kita punya keinginan S2. Nanti S2 selesai kita wisuda, kita punya keinginan untuk S3. Nanti S3 wisuda kita pingin keinginan menjadi guru besar dan lain sebagainya. Jadi keinginan itu sifatnya bertumbuh dan itu tidak bisa dilepaskan pada diri manusia. Karena apa? Karena sifatnya itu insting, kehendak yang itu melekat di dalam diri manusia. Ya, karena keinginan manusia ini macam-macam, banyak sekali yang diinginkan oleh manusia, dan kadang juga manusia itu tidak dapat mendapatkan apa yang dia inginkan. Banyak kan sekali kita hidup, kita menginginkan macam-macam, menginginkan ini, menginginkan itu, tapi yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita hidup ini adalah sebagai penderitaan. Karena apa? Karena kita diciptakan, kita diberi kehendak dan kehendak kita macam-macam dan tidak punya batas. Sedangkan apa yang kita kehendaki semuanya tidak tidak banyak kehendak yang kita miliki itu bisa tercapai. Akhirnya kita stres, akhirnya kita galau. Makanya Schopenhauer mengatakan apa? Adanya kehendak atau keinginan itu hakikatnya itu tidak pernah memuaskan kita, ya. Sehingga katanya beliau apa? Adanya keinginan itu tidak membawa kebahagiaan, malah yang terjadi itu membawa kita pada penderitaan. Ya, walaupun teman-teman itu keinginannya S1, S1-nya sudah tercapai, itu kan masih ada keinginan lagi. Nanti masih ada keinginan lagi. Dan keinginan ini macam-macam. Dan kita nggak bisa mengontrolnya. Ya, adanya banyaknya keinginan itu dan apa yang kita inginkan itu ada banyak yang tidak bisa kita dapatkan. Ya artinya katanya Schopenhauer, hidup ini adalah penderitaan. Karena kita itu hidup punya kehendak, ya, dan kehendak itu tidak bisa kita capai. Akhirnya ya kita stres, akhirnya kita galau. Jadi beliau ini ya simple. Kalau kita hidup di dunia ini sebagai penderitaan karena banyaknya keinginan-keinginan yang itu senantiasa bertumbuh dan bertambah. Mungkin keinginan kita itu kecil kita bisa dapatkan. Nanti setelah kita mendapatkan itu, kita kan masih ada keinginan lagi. Nanti masih ada keinginan lagi dan lain sebagainya. Ya artinya apa? Hidup ini hanya penderitaan. Jadi kalau banyak filosof yang mengatakan hidup ini adalah kebahagiaan, katanya Schopenhauer enggak, hidup ini adalah penderitaan. Ini asumsinya kedua. Baru kita masuk ke yang namanya cinta. Coba dicek ya, katanya Schopenhauer. Di balik manusia itu punya the will to live, manusia itu punya kehendak yang namanya reproduksi. Ya, semua manusia itu kan pingin yang namanya kawin, pingin yang namanya melanggengkan keturunan. Jadi nggak ada orang menikah itu yang nggak pingin punya anak. Ya, misalnya teman-teman, ayo kita nikah, tapi kita jangan punya anak, itu nggak mungkin. Pasti apa? Pasti indikator terbesarnya itu adalah reproduksi, pengen melanjutkan keturunannya. Karena apa? Karena katanya Schopenhauer, manusia itu sudah dicetak oleh Tuhan itu untuk yang namanya prokreasi, yaitu melanggengkan spesies. Dan inilah yang disebut the will to live, karena manusia itu terbatas, umurnya pendek, dan manusia menyadari itu. Kalau dia menyadari itu, dia pengen hidupnya itu terus hidup.
Ya, kalau hidupnya pengen terus hidup, itu ada keinginan kehendak yang namanya melanggengkan spesies. Jadi kalau manusia itu punya yang namanya prokreasi, ingin reproduksi, ingin melanjutkan hidupnya, katanya Schopenhauer nggak ada yang namanya cinta yang membahagiakan, cinta yang indah, itu nggak ada. Yang ada itu ya cinta menipu, semua cinta itu kepalsuan, nggak ada yang cinta murni, itu nggak ada. Walaupun teman-teman hari ini, ayo kita kasih sayang bersama, menjalani kebersamaan hidup bersama, karena cinta nggak ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu ingin kawin, ingin melanjutkan spesiesnya. Ya, jadi apa namanya, hubungan cinta yang murni, yang natural, yang indah, yang membahagiakan, itu katanya Schopenhauer omong kosong. Pada hakikatnya apa? Kamu pacaran itu yo pengen reproduksi, kamu kawin itu yo yang dikejar itu yo reproduksi, pengen melanjutkan pengen melanjutkan apa, kelanggengan spesiesnya, karena tadi manusia itu terbatas, sedangkan manusia itu punya will yang ada di dalam dirinya, punya kehendak, dan kehendak inilah yang menyetir kehidupan manusia. Ya, karena keinginannya tadi banyak macam-macam, sedangkan manusia itu terbatas, dia punya kehendak untuk hidup yang namanya kehidupan selanjutnya, caranya yaitu dengan reproduksi. Ya, jadi katanya beliau apa? Banyak kasus orang jatuh cinta itu bukan masalah hubungan cinta timbal balik antara dua manusia. Jadi masalah intinya itu adalah keinginan untuk memiliki apa yang tidak dimiliki. Jadi saya yang sebagai laki-laki itu ingin melanjutkan prokreasi saya, melanggengkan spesies saja, itu kan nggak bisa. Saya kan tidak bisa memproduksi sendiri, ya. Karena saya tidak bisa, akhirnya saya itu mencari pasangan, karena si pasanganku ini yang itu perempuan, dia itu bisa memproduksi, ya. Itulah inti yang namanya hidup, inti yang namanya keinginan. Jadi nggak ada yang namanya cinta yang indah, itu nggak ada. Intinya yo tadi, intinya karena saya itu tidak punya yang namanya reproduksi, kemudian saya itu mencari cewek karena dialah yang itu bisa melanggengkan spesies saya. Baru nanti manusia itu mengkonsepkan cinta itu adalah indah, ya, dengan hubungan bersama, hidup ini adalah sesuatu yang itu mempesona, kemudian dibuat nyanyian, dibuat puisi yang indah-indah tentang cinta. Katanya Schopenhauer, itu semuanya omong kosong, semuanya itu menipu. Kenapa demikian? Ya karena pada intinya ya reproduksi itu sendiri, ya. Jadi karena manusia itu punya will, kehendak untuk hidup, dan manusia keinginannya ini macam-macam, keinginannya banyak, dan dia sadar hidupnya ini terbatas. Kemudian manusia pun secara sadar atau tidak itu pun juga punya the will to reproduction, yaitu kehendak untuk melanjutkan spesiesnya. Karena apa? Karena tadi manusia itu terbatas, karena dia tidak punya alat untuk mereproduksi, dia mencari perempuan agar perempuan ini bisa melanjutkan spesies dari si laki-laki. Dari situ baru tadi manusia mengkonsepkan cinta itu adalah demikian, cinta itu indah dan lain sebagainya. Ya, kita tertipu di situ. Padahal intinya itu ya kawin, intinya itu ya reproduksi. Karena apa? Karena nggak ada manusia yang itu nggak pengen punya keturunan. Di level apapun setiap manusia itu adalah ingin melanjutkan spesiesnya. Coba teman-teman kalau nggak percaya, coba dicek, ya. Itu pacaran itu
rindu-rinduan, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, itu kan hanya sempilan-sempilan saja. Intinya itu ya reproduksi, intinya itu ya kawin gawe anak selesai. Intinya kan di situ. Bahkan katanya Schopenhauer, katanya beliau apa? Perasaan seorang yang jatuh cinta itu diibaratkan seperti pot kecil yang ditanami dengan pohon yang besar, yang mana seseorang ini lebih fokus kepada objek tertentu dengan gairah yang tanpa batas. Jadi orang yang jatuh cinta, orangnya itu hilang. Yang dipikirkan itu orang yang dicintainya. Katanya Schopenhauer apa? Kok mau-maunya hidup yang itu memikirkan orang lain, ya. Hidupnya kok difokuskan memikirkan yang dicintainya. Mbok yo mikir awake dhewe, itu kan lebih lebih apa? Lebih esensial. Nah, orang yang jatuh cinta itu tertipu. Hidupnya itu hilang. Apa-apa kalau makan yang dipikirkan si dia. Makanan kesukaannya itu apa? Kalau pergi ke mall yang dipikirkan itu adalah baju kesukaannya dia. Kalau saya belikan baju merah, apakah dia suka atau enggak? Loh, kok sibuk memikirkan si dia? Mbok yo mikir awake dhewe, ya. Karena apa? Karena kehendakmu tadi banyak. Kalau kamu tidak bisa mengontrol kehendak itu, ya kamu nanti akan deritaan dan menyimpulkan bahwa hidup ini adalah penderitaan. Jadi itu ya, di balik manusia punya the will to live, manusia itu juga punya kehendak untuk reproduksi, keinginan untuk melanggengkan spesiesnya, keturunannya. Jadi nggak ada cinta yang abadi, cinta ku arungi samudra, ku daki gunung dan lain sebagainya. Itu hanya embel-embel, itu hanya tempel-tempelan. Intinya yo apa namanya, intinya hanya kawin melanjutkan spesies, ya. Makanya nanti dari gagasan ini nanti dilanjutkan seorang filsuf psikoanalisis namanya itu Sigmund Freud. Itu kan menyimpulkan manusia jatuh cinta itu sudah tidak dilihat sebagai manusia. Jadi teman-teman kalau jatuh cinta itu kan nggak melihat prestasinya apa, kepribadiannya si ceweknya bagaimana, amalnya seperti apa, kebaikannya seperti apa. Itu kan nggak melihat itu. Yang dilihat kan kecantikannya, anggun wajahnya, matanya yang berbinar, pakaiannya yang anggun. Yang dilihat kan hanya sebatas itu, berhenti pada fisik. Tapi katanya Sigmund Freud yang itu nanti melanjutkan gagasannya Schopenhauer. Jadi ketika orang jatuh cinta, yang dilihat itu hanya sebatas daging dan kulit. Intinya itu yosek. Jadi nggak ada yang namanya cinta yang wah luar biasa seperti katanya Plato, seperti katanya Eric Fromm. Ah itu omong kosong. Intinya itu yosek itu, ya. Kayak teman-teman malam-malam nongkrong di kedai kopi, itu kan tidak jauh dari yang namanya keinginan untuk seks, ya. Yo kalau nggak percaya saat nongkrong sama ceweknya, saat jalan-jalan, pasti pikirannya nggak jauh dari yang namanya seks. Jadi intinya itu ya reproduksi, keinginan untuk melanggengkan spesies. Oke, itu ya. Nah, kalau tadi manusia itu punya kehendak dan kehendaknya itu macam-macam. Kalau manusia keinginannya misalkan bisa didapatkan, lahir yang namanya keinginan yang baru. Artinya ya hidup ini adalah penderitaan, ya. Tapi di lain pihak manusia tadi itu punya keinginan untuk reproduksi. Dan satu-satunya yang itu bisa mereproduksi itu adalah perempuan. Ya, nggak mungkin laki-laki itu bisa membuahi, bisa hamil itu nggak bisa. Yang bisa itu adalah perempuan. Ya, maka lewat kehamilan melahirkan bayi yang semakin menambah penderitaan bagi kaum manusia. Jadi laki-laki yang itu menderita karena tadi hidup ini kan penderitaan. Kita disetir dengan yang namanya kehendak yang macam-macam.
Dan itu adalah penderitaan. Saya yang sebagai laki-laki yang itu menderita, yang itu menikahi perempuan yang sama-sama punya will, sama-sama punya kehendak. Dan perempuan ini pun juga sama sebagaimana saya, manusia yang itu menderita. Kemudian kita menikah, yang lahir apa? Yaitu adalah manusia yang baru yang itu melahirkan penderitaan yang baru. Ya, jadi jangan salah kalau nanti kita punya anak kita tambah bahagia itu enggak, melainkan apa? Melainkan menambahi saja penderitaan yang ada di dunia ini. Ya, jadi semakin adanya spesies yang baru, reproduksi semakin banyak yang itu melahirkan bayi-bayi yang baru, artinya kan lahir yang namanya kehendak. Secara tidak langsung yang dimiliki oleh bayi. Nanti bayi ini dewasa, dia kehendaknya pun juga macam-macam. Akhirnya dia menjadi manusia yang menderita. Artinya apa? Artinya adanya reproduksi yang itu bisa dilakukan oleh si perempuan ini tidak melahirkan kebahagiaan, tidak menyelesaikan masalah, melainkan menambah penderitaan demi penderitaan. Ya, kayak tadi saya ucapkan, satu manusia menderita, menikahi perempuan yang sama-sama menderita, lahir yang namanya penderitaan-penderitaan yang baru. Lalu Lalu penderitaan itu lahirnya dari mana? Yo dari perempuan itu, karena perempuan itu satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang bisa reproduksi, sedangkan laki-laki itu nggak bisa. Artinya apa? Kejahatan lahir, penderitaan lahir itu yo gara-gara perempuan. Karena perempuan ini yo yang bisa reproduksi, yang bisa melanjutkan spesies. Makanya katanya Schopenhauer apa? Ketika pengetahuan telah sampai pada tiadanya kehendak, pesona yang bodoh dari perempuan lalu menggoda laki-laki untuk beranak pinak. Anak-anak muda tidak cukup cerdas untuk melihat betapa singkatnya pesona perempuan tersebut. Dan ketika akal sehat mulai berfungsi lagi, ia sudah lama terperosok. Jadi laki-laki itu sudah mencoba agar hidupnya itu tidak punya kehendak, sudah pingin uzlah, sudah pingin fokus belajar, sudah pingin fokus ngibadah, tapi kok perempuan ini menggoda laki-laki. Ya akhirnya apa? Akhirnya niatnya laki-laki yang pingin menjadi sufi misalkan, uzlah berapa tahun, gara-gara perempuan, kemudian niatnya itu rusak semuanya. Yang merusak siapa? Ya perempuan itu. Ya, akhirnya terjadi yang namanya saling berhubungan jatuh cinta. Ya, yang pada intinya apa? Reproduksi tadi, pengen beranak pinak. Ya, laki-laki akhirnya tertipu di situ, tertipu dengan yang namanya pesona yang bodoh dari perempuan. Ya, jadi karena laki-laki ini tertipu, akhirnya nanti belakangan laki-lakinya ini dengan akal sehatnya mulai sadar bahwa dirinya sudah lama selama ini tertipu oleh yang namanya pesona perempuan, ya. Jadi perempuan itu sumber yang namanya penderitaan, sumber yang namanya kejahatan-kejahatan, ya. Ini katanya Schopenhauer loh ya, bukan kata saya. Karena hanya perempuanlah yang itu yang bisa reproduksi, yang melahirkan spesies-spesies yang baru. Dan spesies yang baru ini hidupnya tidak bisa keluar dari yang namanya kehendak. Setiap manusia kalau dirinya punya kehendak, artinya hidupnya menderita karena banyak keinginan macam-macam yang itu tidak bisa didapatkan oleh manusia. Makanya katanya Schopenhauer apa? Hidup terasa lebih aman, lebih menyenangkan, lebih halus tanpa perempuan. Biarkan para lelaki memahami jerat yang dipasang pada kecantikan perempuan, maka komedi absurd reproduksi pasti akan berakhir. Dengan begitu, penderitaan hidup akan berakhir. Jadi untuk menyetop yang namanya penderitaan, satu-satunya apa? Yaitu komedi absurd itu harus berakhir, harus dihentikan. Ya artinya jangan kawin.
Artinya kita jangan menikah, artinya sekaligus kita jangan reproduksi. Untuk apa? Agar hidup ini yang itu sudah menderita, itu tidak menambah penderitaan lagi. Kenapa kok ada banyak penderitaan? Karena ada kawin, karena ada cinta, ya, karena ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu hanya menambah penderitaan-penderitaan saja di dunia ini. Makanya katanya Schopenhauer apa? Komedi absurd reproduksi harus dihentikan. Biar apa? Biar penderitaan itu tidak semakin membesar, tidak semakin banyak. Makanya dengan adanya menyetop reproduksi, dengan tidak adanya saling jatuh cinta, walaupun pada intinya itu seks, pada intinya itu pengen melanjutkan spesies, semuanya itu harus kita hentikan. Biar apa? Biar penderitaan itu berakhir. Tapi apa? Laki-laki itu baru sadar kalau dirinya itu sudah terperosot oleh pesona perempuan. Ya, karena sejak awal itu perempuan itu sudah mengembel-embeli, ini loh aku cantik, ini loh aku seksi, ini loh aku orangnya pinter dan lain sebagainya. Akhirnya ya laki-laki yang mulanya pingin uzlah, pingin kuliah, pingin belajar, akhirnya tergoda dengan pesona yang bodoh dari perempuan. Akhirnya laki-laki tertipu di sana, lahir yang namanya reproduksi, lahir yang namanya spesies yang baru. Dari situ penderitaan semakin bertambah. Maka apa? Maka jalan satu-satunya reproduksi harus dihentikan biar tidak ada penderitaan yang itu menambahi kehidupan yang ada di dunia ini. Gitu ya. Itu katanya Schopenhauer. Yo kalau demikian bagaimana? Yo jalan satu-satunya yo mati saja. Tapi bagi Schopenhauer, beliau punya pandangan tentang filsafat kematian. Jadi kita nggak boleh memahami mati itu yo ketika umur kita habis, itu enggak. Coba kita lihat ya. Asumsi pertama itu dari Epikuros. Jadi dia mengatakan kita itu hidup itu hanya numpang sementara. Ya, kalau istilah Jawa itu apa? Mampir ngombe. Kita itu seakan melewati suatu jembatan, ya. Dan mau nggak mau, kalau ini hidup, kita melewati jembatan, yuk kita jangan berhenti di tengah jembatan. Kita harus melewati yang namanya jembatan. Ya, itu katanya Epikuros. Tapi katanya Schopenhauer, dia ini membordir konsep yang dibawa oleh Epikuros. Jadi hidup ini nggak numpang eksis, hidup ini nggak mampir ngombe. Tapi apa? Tapi satu-satunya ketika kita sudah hidup itu adalah dengan yang namanya bunuh diri. Ya, jadi bunuh diri itu bukan kita menggantung di pintu atau kita terjun dari lantai 10 kemudian kita mati, itu enggak. Tapi yang dimaksud Schopenhauer apa? Ayo kita mati. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan mengekang kehendak yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena sejak kita lahir, kita sudah ada will, keinginan kita macam-macam. Itu membelenggu hidup kita. Ya, itu yang menyetir kita hidup. Kita sudah diciptakan sebagai manusia, kita punya kehendak. Sedangkan kehendak kita ini macam-macam, kita tidak punya kekuatan untuk mewujudkan apa yang kita kehendaki. Artinya apa? Akhirnya hidup ini ya penderitaan, sekaligus apa? Kita hidup itu dibelenggu oleh keinginan-keinginan. Keinginan kita macam-macam, harapan kita macam-macam. Apalagi hasrat kita pun juga macam-macam. Akhirnya kita dibelenggu oleh will itu sendiri. Maka apa? Ayo kita harus mati. Mati kita bukan sebagai mati selesainya umur itu enggak, melainkan apa? Ketika kita itu sudah tidak punya yang namanya keinginan, kita menjadi manusia yang itu merdeka, yang bebas. Jadi ketika Schopenhauer itu menggagas konsep kematian, bau busnya kan kelihatan. Jadi sebagaimana tadi di awal, Buddha itu kan menganggap dunia ini ya penderitaan.
ya, karena ya tadi keinginannya macam-macam dan lain sebagainya. Maka jalan satu-satunya apa? Ayo kita harus melewati hidup yang penuh penderitaan ini dengan apa? Dengan memusnahkan segala keinginan yang ada di dalam diri kita sampai semurni-murninya. Jadi hidup kita itu bebas, kita nggak disetir dengan yang namanya keinginan. Kalau kita sudah hidup bebas, kita nggak punya keinginan, kita di situ baru bisa masuk ke wilayah pencerahan. Kita menjadi manusia yang itu benar-benar merdeka. Kita nggak disetir oleh dunia. Kita nggak disetir dengan cewek-cewek yang ada di sekeliling kita, nggak disetir oleh pangkat, nggak disetir oleh jabatan, dan lain sebagainya. Selama kita hidup, kok kita masih disetir oleh duniawi, oleh sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya akhirnya kita telah terbelenggu, hidup kita ditindas oleh yang namanya keinginan-keinginan itu sendiri. Akhirnya kita nggak merdeka. Kalau kita nggak merdeka, ya kita nggak bebas. Kalau kita nggak bebas, ya bagaimanapun kita tidak bisa menjadi manusia yang tercerahkan. Ya, makanya apa? Kalau hidup ini tadi penderitaan, ayo kita mati. Tapi mati itu bukan matinya diri kita, tapi apa? Matinya segala keinginan yang ada di dalam diri kita. Ya, artinya sudah tidak ada keinginan ini, keinginan itu. Karena apa? Karena itu membelenggu, sekaligus itu yang membawa hidup kita itu menderita, hidup kita itu stres. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, ya, katanya Plato apa? Bahwa setelah orang itu mati, ada suatu bagian jiwa yang itu kekal. Ya, itu adalah intelektual. Jadi walaupun nanti kita mati, jiwa kita badan kita kan rusak, tapi jiwa ini langgeng. Jiwa ini yang absolut, dia nggak rusak sebagaimana jasad kita. Ya, jadi satu-satunya nanti yang itu nggak rusak itu adalah intelektual, akal kita, gagasan kita, itu yang absolut. Maka kalau hari ini kita mengejar, aku ini sudah cantik atau belum sih? Aku ini sudah ganteng atau belum? Pakaianku sudah anggun atau belum? Katanya Plato, itu semuanya omong kosong. Karena itu enggak esensi. Yang paling esensial itu adalah jiwa. Maka yang perlu kita garap itu adalah jiwa. Ya, karena jiwa inilah nanti yang itu tidak mati sebagaimana matinya jasad. Termasuk apa? Termasuk yang tidak mati itu adalah intelektual. Itu katanya Plato. Tapi katanya Schopenhauer, kematian itu bukanlah permasalahan apa yang dikatakan Plato tadi. Tapi yang namanya kematian itu adalah persoalan waktu yang sejatinya itu hanya ilusi, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kita itu hidup, nanti kita mati, itu nggak ada yang kita bawa. Jadi ide apapun mungkin kita sudah membahas Plato, kita hafal tentang Aristoteles, kita paham tentang Al-Kindi, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Ya nanti kalau kita mati ya sudah, nggak ada yang kita bawa. Apalagi benda-benda yang kita miliki, apalagi kekayaan, apalagi istri kedua, istri ketiga, semuanya nggak kita bawa. Jadi apa? Saat kita mati itu, kita itu kembali kepada keadaan yang asli. Jadi keadaan true nature. Jadi kita manusia yang itu, karena Schopenhauer ini terinspirasi dengan gaya pemikirannya Buddha, yaitu nirwana, artinya kita mati itu kembali kepada keadaan kondisi yang paling murni. Yaitu apa? Kondisi di mana tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi hasrat, tidak ada lagi ambisi. Karena ketika kita hidup, kita itu sudah dibelenggu oleh itu semuanya. Dan saat kita mati, kita sekarang menjadi manusia yang itu asli dan murni. Kita kembali kepada keabadian yang asli, yang hakiki. Kalau kita memakai kacamata Islam, kita itu ilaihi rojiun, kita kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau di konsepnya Buddha itu istilah nirvana, ketika manusia kan sudah tidak punya kehendak, disitulah
dirinya itu manusia yang abadi, manusia yang asli. Tapi kalau dalam kacamatanya Islam, nirvana ini kan semacam kayak surga. Sedangkan surga itu kan isinya macam-macam. Ada bidadari, apalagi ada rambutan misalnya, ada apel, ada buah dan lain sebagainya. Itu kan semuanya nafsu, semuanya kan kehendak-kehendak semuanya. Apalagi bidadari yang ini matanya jelita, rambutnya demikian. Seakan-akan kita menafsirkan surga itu isinya nafsu semuanya, ya. Tapi berbeda sebagaimana Buddha. Jadi nirvana itu ya ketika kita sudah selesai menjadi manusia. Kemudian kita kembali menjadi manusia yang itu dalam keadaan yang murni, yang asli. Makanya kata Schopenhauer apa? Life is a constant process of dying. Jadi kita itu hidup, itu adalah proses kematian yang konstan. Ya. Jadi kita bergerak hidup, kita kan bergerak yang itu konstan menuju pada kematian. Ya. Jadi kita nggak boleh merasa hidup kita selamanya, hidup kita itu langgeng, ya. Tapi apa? Tapi a constant process of dying. Kita itu ya proses yang konstan, yang itu nanti pada akhirnya itu mati. Makanya apa? Tadi katanya Schopenhauer, mati itu ya tadi keaslian kita manusia ketika kita sudah tidak punya kehendak. Artinya kita ini hidup, ayo kita melatih kita, yaitu apa? Yang kita latih itu adalah harapan-harapan kita. Keinginan-keinginan kita harus kita kontrol, harus kita kuasai. Jangan sampai kehendak kita, keinginan kita itu membelenggu kita, itu menyetir kita. Kalau itu menyetir kita, artinya tadi apa? Hidup kita adalah penderitaan karena kita disetir oleh macam-macam keinginan. Makanya apa? Untuk agar kita bisa ke dalam keadaan yang asli menuju kematian, ayo kita kendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Oh, seandainya kalau saya sudah punya motor, ya sudah, manfaatkan motor itu sebaik mungkin. Tapi kok kita sudah punya motor, nanti punya pingin mobil, nanti pingin Robicon, nanti pingin Alphard, nanti pingin Camry, dan lain sebagainya, ya akhirnya kita dibelenggu oleh keinginan kehendak diri kita sendiri. Ya makanya nggak salah katanya Schopenhauer, hidup ini adalah penderitaan karena kita disetir oleh kehendak diri kita sendiri. Itu ya. Kalau hidup itu tadi penderitaan, tapi katanya Schopenhauer, kita nggak boleh bunuh diri. Ya, kita tetap menjalani hidup ini. Makanya beliau itu mengatakan apa? Beliau ini tidak menawarkan bunuh diri sebagai jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan. Jadi teman-teman memutuskan saya akan bunuh diri, teman-teman itu pun juga disetir oleh kehendaknya. Ya. Jadi teman-teman ingin menghendaki melanjutkan hidup, ingin menghendaki pengen bunuh diri saja. Loh, itu kan sama-sama kehendaknya. Artinya apa? Artinya keduanya itu ya kehendaknya teman-teman. Tapi kok teman-teman tadi pesimistik, merasa hidupnya ini menderita, maka salah satunya itu adalah bunuh diri. Ya artinya teman-teman itu ya disetir, dibelenggu oleh kehendaknya. Makanya Schopenhauer itu tidak menganjurkan jangan bunuh diri. Ya, karena apa? Karena bunuh diri itu ya sebentuk kehendak pengafirmasian kehendak yang lain. Kayak teman-teman itu loh, pengen kuliah itu ya kehendaknya, pengen tidak kuliah itu ya kehendaknya. Ya, pengen menerima cintanya si cowok, pengen menerima itu kan ya juga kehendaknya, menolak itu pun juga kehendaknya. Artinya kita itu tidak bisa keluar dari kehendak. Ya, kalau kehendak tadi macam-macam, kehendaknya itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin banyak, kita nggak boleh bunuh diri. Tapi apa? Tapi kita harus menundukkan kehendak kita. Bukan kita itu ditundukkan oleh kehendak kita. Jadi ada dua asumsi, kita nggak boleh salah menafsirkan.
Ya, kita harus menundukkan kehendak keinginan kita. Kita nggak boleh ditundukkan oleh keinginan dan kehendak kita. Kalau tadi kita keinginannya macam-macam, pingin ini nanti besok ini lagi, kalau ini putus besok keinginan pingin cowok lagi, ya akhirnya kita ditundukkan oleh yang namanya kehendak. Kalau kita ditundukkan oleh kehendak, artinya hidup kita disetir oleh kehendak itu. Sedangkan kehendak itu macam-macam dan kehendak itu semuanya tidak bisa kita raih. Ya, kalau tadi kita ditundukkan oleh kehendak, artinya hidup kita itu banyak penderitaan, ya. Karena kehendak ini sebagai sumber penderitaan, maka kita harus mengontrol kehendak kita. Batas kita itu ada di mana? Kalau kita mengetahui sehari itu makan 3 kali kok rasanya sudah cukup, ya kita jangan makan sehari 10 kali. Kalau kok kita sudah merasa cukup memiliki motor, ya kita jangan merasa punya keinginan untuk memiliki Alphard. Walaupun kita punya keinginan untuk memiliki Alphard, tapi kita harus mengontrol keinginan itu. Ya, biar apa? Biar hidup ini yang menderita itu tidak tambah menderita. Makanya apa? Ayo kita kontrol emosi kita. Ayo kita kontrol keinginan-keinginan kita. Biar apa? Biar hidup kita itu bahagia. Ya, jadi jangan bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan jalan satu-satunya, itu enggak. Kalau teman-teman kok kayak itu kan ada cerita. Saya kok baru ingat ada mahasiswa itu baru awal-awal kuliah, ya punya cewek, ya mungkin lagi kenal-kenalnya cewek ya, banyak cewek di kampus, kemudian mereka menjalin hubungan. Tiba-tiba di semester 3 atau 4 si cowoknya ini diputus. Pagi-paginya itu ada berita yang itu menggegerkan masyarakat. Ada cowok dari mahasiswa ini yang itu bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di pintu kosnya. Ya, itu kalau memakai kacamatanya Schopenhauer, artinya dirinya itu dikendalikan atau dibelenggu oleh kehendaknya itu sendiri, karena bunuh diri itu bukan jalan satu-satunya untuk melepaskan dari yang namanya penderitaan. Ya, karena apa? Kayak tadi loh, teman-teman mau bunuh diri itu kan yo kehendaknya teman-teman. Ingin melanjutkan hidup, lo itu kan yo kehendaknya teman-teman. Artinya apa? Kita harus menguasai kehendak-kehendak yang kita miliki. Kita harus tundukkan, kita harus kontrol. Makanya apa? Beliau punya alternatif agar hidup ini bahagia, biar kita tidak menderita dan semakin menderita karena dikontrol oleh kehendak, maka ada 3 jalan yang ditawarkan oleh Schopenhauer. Yang pertama itu adalah filsafat. Yang kedua itu adalah seni. Yang terakhir adalah agama. Jadi ayo agar kita itu bisa mengontrol ambisi keinginan kita, ayo kita memakai kacamata filsafat. Tugasnya apa? Tugasnya itu mengontrol diri. Sejauh mana keinginan kita, kita harus ketahui. Kalau keinginan saya A misalnya, apakah saya itu bisa mendapatkannya? Kalau kita tidak bisa mendapatkannya, yo nanti yang lahir itu adalah penderitaan, ya. Makanya apa? Filsafat ini untuk memfilter sejauh mana keinginan kita itu bisa kita raih, ya. Artinya ayo kita kontrol diri. Kita menguasai keinginan kita dengan akal pikiran yang jernih. Jadi apa? Bukan berarti kita itu menaklukkan dunia, tapi yang perlu kita taklukkan itu adalah diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ada will yang sifatnya itu macam-macam. Ayo kita kontrol itu semuanya, yaitu dengan cara berpikir filsafat. Oh, kalau kuliah itu harus demikian. Kalau sehari itu harus makan 3 kali. Kalau makan 5 kali, rasanya itu muntah. Itu kita bisa mengontrolnya, bisa agar hidup kita itu tetap apa?
tepat sesuai sasaran kita, dan kita tidak terjebak pada berbagai macam banyaknya ambisi, ayo kita kontrol hidup kita, kontrol emosi kita, kontrol yang namanya ambisi, keinginan-keinginan kita, yaitu dengan yang namanya filsafat. Tapi katanya Schopenhauer apa? Filsafat itu harus dimengerti sebagai pengalaman, bukan sebagai pemikiran. Jadi percuma teman-teman mengetahui konsepnya Plato, percuma mengetahui konsepnya Arthur Schopenhauer, tapi itu hanya sebatas wacana, wacana itu percuma. Harusnya apa? Setiap ide-ide yang kita pelajari, entah itu dari filosof A, B, C, dan lain sebagainya, harusnya itu sebagai pengalaman hidup kita. Ya, artinya filsafat itu harus nyatu dalam hidup kita, jangan terpisah. Ya, kalau itu menyatu, nanti yang terjadi kita bisa menjadi manusia yang bijaksana. Kita tahu batas di mana kita punya keinginan, dan kita tahu apa yang harus kita kontrol dan apa yang harus tidak kita kontrol. Itu semuanya butuh yang namanya filsafat, ya. Jadi filsafat itu jangan berhenti pada konsep, jangan berhenti pada pemikiran-pemikirannya para filosof, tapi apa? Harus dimengerti yang itu sebagai pengalaman hidup kita. Kalau Plato mengatakan bahwa hidup itu harus bijaksana, Sokrates mengatakan kita harus menjadi manusia yang bijaksana. Ayo kita pelan-pelan menjadi manusia yang bijaksana. Ya, kita tidak hanya sekedar mengetahui apa itu kebijaksanaan, tapi kita sudah menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang bisa mengontrol keinginan kita, manusia yang bisa menguasai ambisi-ambisi yang ada di dalam diri kita. Nah, itu ada katanya Schopenhauer. Jadi katanya beliau apa? Kebahagiaan kita itu tergantung pada apa yang ada di dalam pikiran kita, bukan apa yang ada di kantong kita. Jadi sebanyak apapun dompet yang itu dimiliki oleh teman-teman, kalau kita nggak punya pikiran-pikiran yang brilian, kantong yang kita miliki ini percuma, tidak membawa kebahagiaan. Karena apa? Karena kebahagiaan itu tergantung isi yang ada di dalam otak kita. Karena yang menciptakan diri kita bahagia atau tidak itu adalah akal kita yang jernih. Kita mau berpikir atau enggak, kita mau menambah pengetahuan atau tidak. Tapi kok kita hidup kok hanya sibuk menambah penuhnya kantong, menambah penuhnya ATM, walaupun ATM itu kan nggak bisa penuh, menambah penuhnya dompet, tapi kita tidak berpikiran menambah ilmu, menambah kebijaksanaan, menambah wawasan. Ya akhirnya tadi apa? Kita dibelenggu, kita disetir oleh keinginan-keinginan itu sendiri. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, tapi kok akal kita nggak jalan, ya akhirnya kita diperbudak oleh uang itu sendiri, kita diperbudak oleh dompet kita. Ya, akhirnya apa? Semakin dompet kita tebel, semakin banyak kita keinginan. Semakin kita banyak hal-hal yang harus kita miliki. Ya akhirnya apa? Akhirnya hidup kita itu diputer-puter, dibelenggu oleh keinginan-keinginan kita. Kenapa kita disetir oleh keinginan? Ya karena kita nggak punya akal, kita nggak punya wawasan, kita nggak punya ilmu. Makanya apa? Agar kita hidup itu bahagia, karena hidup tadi adalah penderitaan, maka jalan pertama adalah filsafat. Ayo kita kontrol diri, ayo kita ketahui batas keinginan kita itu di mana. Makanya filsafat itu kan sejak awal mengatakan, ayo kita who am I? Kita ketahui siapa diri kita, apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan itu, apakah keinginan itu bisa kita dapatkan? Kalau kita tidak bisa dapatkan, ayo kita kontrol keinginan itu. Lalu tujuan apa yang ingin kita raih, apa yang mesti kita dapatkan, itu kan semuanya tugasnya filsafat untuk mempertanyakan who am I kita. Biar apa? Biar kita itu tidak dikontrol oleh yang namanya keinginan, karena keinginan itu tidak memiliki batas. Itu yang pertama.
Yang kedua apa? Biar kita itu bahagia, ayo kita melatih hidup kita yang sifatnya itu keindahan-keindahan, yaitu seni, ya. Jadi apa? Yaitu katanya Schopenhauer, yaitu kontemplasi estetik ini merupakan jawaban. Tapi jangan salah ya, sifatnya itu sementara. Ya, kayak teman-teman itu loh, bisa menciptakan sesuatu yang itu sifatnya seni. Rasanya kan membahagiakan. Bisa menulis buku, bisa menyelesaikan karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis. Ketika kita selesai wisuda, ya, itu kan rasanya membahagiakan. Ya, tapi jangan salah sifatnya ini sementara. Karena apa? Karena seni ini sesuatu yang ada di luar diri kita. Harusnya apa? Harusnya kita itu harus mencari seni yang ada di dalam diri kita. Ya, untuk agar kita bisa menemukan keindahan yang ada di dalam diri kita, jalannya yaitu tadi dengan filsafat. Ya, kita harus mengarahkan mencari hakikat diri kita biar kita bisa mengontrol keinginan kita. Dan termasuk katanya Schopenhauer apa? Di antaranya seni itu adalah musik. Jadi teman-teman saat stres, saat patah hati, itu ketika mendengarkan musik rasanya kan yang mulanya menderita, yang mulanya banyak hutang, tiba-tiba kan kita merasa rileks, merasa hidup ini sudah cukup. Karena apa? Karena kita terbawa oleh musik. Apalagi teman-teman yang suka dangdut itu kan bisa goyang-goyang, bisa joget-joget, ya. Padahal kemarin itu stresnya luar biasa, baru diputus apa namanya utangnya banyak dan lain sebagainya. Tiba-tiba mendengarkan musik koplo misalkan, seakan-akan kan problem yang kemarin kan selesai semuanya, ya. Jadi untuk agar kita tidak menderita, setidaknya sedikit kita bisa merasakan kebahagiaan, ayo kita lewat jalan seni. Nah, teman-teman misalkan punya skill, punya keterampilan membuat gambar apa. Itu kan rasanya kalau kita bisa menggambar yang itu bisa dinikmati oleh orang lain, kita kan mendapatkan suatu kebahagiaan yang itu tidak bisa kita dapatkan sebelumnya saat kita itu belum bisa melukis, ya. Tapi ketika kita selesai melukis dan lukisan kita kok dihargai orang, diapresiasi orang, rasanya kan ada semacam kebahagiaan. Tapi katanya Schopenhauer, hati-hati loh ya, sifatnya ini sementara. Kayak musik tadi, ya, yang mulanya stres kemudian mendengarkan musik, wah rasanya kan rileks. Tapi ketika musiknya ini di stop, kita kan kembali stres lagi. Kita kembali ingat sama perempuan yang itu misalnya memutus kita misalkan, kembali stres lagi. Maka apa? Katanya beliau, satu-satunya jalan yang harus kita tempuh itu adalah agama. Ya, karena beliau tadi terinspirasi dengan gagasannya Buddha, beliau itu mengajak apa? Kalau hidup tadi penderitaan, ya, maka kita harus mencari yang itu level yang jauh lebih dalam lagi. Ya, yaitu apa? Mencari sesuatu yang absolut, di mana ketika si manusianya itu sudah fana, sudah mengalami yang namanya pencerahan. Kalau dalam bahasanya sufi apa? Kita itu sudah mengalami ekstase. Jadi sudah tidak ada keinginan lagi, sudah tidak ada hasrat-hasrat lagi, sudah tidak terlena lagi dengan dunia, sudah tidak tertipu lagi oleh dunia. Makanya apa? Kita hidup itu harus mencari sesuatu yang paling absolut. Yaitu apa? Yaitu yang paling dalam, yang ada di dalam diri kita. Yaitu nanti kita akan mengetahui kalau hidup ini banyak yang namanya keinginan, kehendak. Ayo kita kontrol dengan yang namanya tadi filsafat. Biar diri kita yang dikontrol oleh keinginan ini, kita harus kontrol, ya, sampai tidak ada yang namanya kehendak, tidak ada yang namanya kita itu dikontrol oleh dunia. Kalau kita sudah di situ, baru kita mencapai yang namanya nirvana. Kita menjadi manusia yang itu tercerahkan, manusia yang bebas, bebas dari nafsu,
bebas dari ambisi-ambisi, hidup kita sudah merdeka. Kita sudah mengalami wilayah yang namanya nirvana. Jadi nirvana itu adalah kondisi jiwa kita. Ya, jadi nirvana itu bukan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar, melainkan apa? Nirvana itu ya yang menciptakan diri kita ketika diri kita itu bebas, yang itu sudah tercerahkan, yang itu sudah tidak ada lagi yang namanya kehendak, disitulah kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati itu ketika tidak ada satupun kehendak yang ada di dalam diri kita. Oke, itu ya. Itu alternatifnya Schopenhauer. Biar hidup ini yang menderita, kita bisa rubah hidup ini menjadi hidup yang bahagia. Jalannya dengan filsafat, seni, dan agama. Oke, kita lanjutkan. Ini ada quote dari Schopenhauer. Jadi katanya beliau apa? Man can do what he wills, but he cannot will what he wills. Jadi manusia itu dapat melakukan apa yang dia inginkan, tapi dia itu tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Keinginan kita kan macam-macam, ya. Kita ingin melakukan apa yang kita inginkan, banyak sekali yang itu tidak bisa kita lakukan. Ya, makanya tadi Schopenhauer apa? Ayo kita kontrol diri kita dengan filsafat, setidaknya ya dengan seni, dengan keindahan. Kalau lebih optimal lagi yaitu dengan agama. Itu ya. Jadi keinginan kita itu banyak dan keinginan kita macam-macam. Banyak hal yang itu kita inginkan itu tidak bisa kita lakukan. Maka jalan satu-satunya itu adalah mengontrol keinginan kita, menguasai apa yang kita inginkan. Kita harus ketahui sejauh mana keinginan kita, sejauh mana harapan kita. Kalau kita tidak bisa mengontrol itu, yang terjadi hidup kita stres, hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Coba teman-teman kalau nggak percaya, kenapa kita stres? Ya, kenapa kok kita galau? Itu sumbernya itu pasti adalah ambisi-ambisi. Hidupnya itu pasti kehendak, keinginan ini dan itu. Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita stres. Ya, kayak teman-teman patah hati itu loh, menginginkan hidup selama bersama dia. Itu kan keinginan juga. Tapi kok diputus akhirnya teman-teman judek, teman-teman stres. Karena apa? Karena keinginannya itu tidak terpenuhi. Oke, itu ya. Ini kelewati. Nah, ini katanya beliau lagi, ini nasihat untuk kita semuanya. A man can be himself only so long as he is alone. And if he does not love solitude, he will not love freedom. For it is only when he is alone that he is really free. Jadi seorang pria itu bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia itu sendirian, ya, alone. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan, ya. Karena apa? Karena hanya dengan kesendirian itulah dirinya benar-benar bebas, ya. Kita itu apa? Alone that he is really free. Jadi dengan sendiri inilah kita itu benar-benar bebas, ya. Kalau kok kita tidak mencintai kesendirian, yo hidup kita itu macam-macam terikat oleh struktur-struktur yang ada di luar diri kita. Kita terikat dengan jam kerja, kita terikat dengan yang namanya jadwal ini dan itu, dan kita nggak punya waktu untuk dialog dengan diri kita sendiri. Ya artinya apa? Artinya ya kita tidak bisa menjadi bebas. Karena katanya Schopenhauer, kita itu harus mencintai hidup yang sendiri. Bukan berarti kita antisosial, enggak. Tapi apa? Kita harus punya waktu yang itu dijadikan untuk dialog dengan diri kita. Karena apa? Karena saat kita berdialog dengan diri kita, kita itu merasa bebas. Kita sudah tidak terikat dengan ambisinya orang lain. Kita sudah tidak terikat dengan pandangan orang lain, omongannya orang lain.
itu kan semuanya nggak penting. Yang penting apa? Ayo kita bersama diri kita, ayo kita dialog, di situ kita bebas, ya. Jadi kebebasan yang sejati ketika seorang laki-laki itu mencintai kesendirian. Bahkan di dalam kesendirian kita itu bisa bisa membangkitkan potensi-potensi yang terpendam di dalam diri kita. Tapi teman-teman jangan salah menafsirkan sendirian itu bukan rebahan, melainkan apa? Melainkan harus belajar, ya. Harus membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Kita harus mengasah skill kita. Kita jangan hanyut yang namanya arus yang ada di sekeliling kita. Makanya ayo kita luangkan waktu tiap hari yang itu dengan diri kita sendiri. Mungkin sehari kita sibuk dengan orang lain, sibuk dengan struktur, sibuk dengan organisasi. Ayo kita buat jadwal 1 jam atau 2 jam, kita fokus untuk dengan diri kita sendiri. Karena banyak hal yang kita buang, kita lupakan diri kita. Ya, kalau kita sadar, apakah kita nggak kasihan dengan diri kita yang spesial ini? Makanya apa? Ayo kita rayakan dengan kesendirian itu karena sendiri itu adalah bebas. Oke, itu ya. Ini lewati. Ini katanya Schopenhauer lagi. It is difficult to find happiness within oneself, but it's impossible to find in anywhere else. Jadi katanya Schopenhauer apa? Memang sulit menemukan kebahagiaan di dalam diri seseorang. Tapi kan nggak mungkin, but it is impossible to find it anywhere else. Jadi nggak mungkin kita itu menemukannya di tempat yang lain. Jadi teman-teman hari ini mencari kebahagiaan yang ada di luar dirinya, sampai kapanpun itu nggak bisa menemukannya. Ya, kalau misalkan ditanya kamu mau kemana, saya mau mencari kebahagiaan. Loh, memangnya kebahagiaan itu jauh dari dirinya? Enggak, kebahagiaan itu enggak jauh dari diri kita. Tapi kok teman-teman mengatakan aku sedang mencari kebahagiaan, artinya dirinya itu ya enggak bahagia. Dan itu enggak mungkin mencari kebahagiaan yang ada di luar diri kita, dimanapun dan di benda apapun, bahkan di manusia. Kayak teman-teman saya sering mengatakan, aku akan bahagia kalau punya cewek, ya. Nanti pada akhirnya kalau ceweknya ini mati, kecelakaan dan lain sebagainya, ya teman-teman gak bahagia, stres karena menggantungkan kebahagiaannya pada si cewek ini. Makanya apa? Kita harus menemukan kebahagiaan yang itu sumbernya ada di dalam diri kita. Karena yang menciptakan kebahagiaan kita itu bukan orang lain, bukan ustadz kita, bukan sahabat kita, bukan cewek kita, melainkan apa? Yang menciptakan kebahagiaan kita, yaitu adalah diri kita sendiri. Makanya kita jangan mencari kebahagiaan dimanapun dan di tempat apapun, tapi apa? Carilah kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Karena satu-satunya sumber kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam diri kita. Harusnya yang menciptakan kebahagiaan kita yaitu adalah diri kita sendiri. Di situ kita akan menjadi manusia yang sekaligus bebas. Antara nanti teman-teman itu punya cewek dan tidak, itu tetap dirinya bahagia. Karena apa? Karena dia sudah menciptakan kebahagiaannya sendiri dan kebahagiaannya tidak tergantung pada ceweknya. Kebahagiaannya tidak tergantung pada ustadznya atau pada sahabatnya. Jadi biarkan dunia ini berputar, biarkan dunia ini sebagai penderitaan, tapi saya sudah